Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Ar-Rahman Faroji, NPM 21150610667 dari kelas TIB. Di sini saya akan menjelaskan visualisasi dari CPU untuk percobaan 2 praktikum sistem operasi, yaitu algoritma penjadwalan. Sebelum itu, kita buka dulu modul dari praktikumnya. Dan juga kita buka aplikasinya, yaitu CPU simulator. Sebelum itu saya akan menjelaskan beberapa materi singkat tentang algoritma penjadwalan. Jadi di algoritma penjadwalan itu ada 4 FCFS atau first come first serve, bisa juga FIFO first in first out. Yang kedua ada SJF short job first. Yang ketiga ada priority schedule. Yang keempat ada round robin. Jadi untuk FIFO sendiri itu adalah algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses berada pada status ready dimasukkan ke dalam FIFO queue atau antrian dengan prinsip first come first serve sesuai dengan waktu kedatangannya. Jadi yang lebih dahulu itu dilayani. Jadi kalau terdapat proses tiba waktu yang sama, maka pelayanan mereka dilaksanakan berdasarkan urutan dalam antrian. Jadi urutan berurut 1, 2, 3. Proses di antrian belakang harus menunggu sampai semua proses di depannya selesai. Kelemahan dari algoritma ini yaitu waiting time rata-ratanya cukup lama. Lalu terjadi convoy effect. Lalu ada yang kedua tuh SJF atau source job first schedule. Di SJF ini memiliki burst paling kecil yang dilayani terlebih dahulu. Terdapat 2 skema. Yang pertama ada non preemptive, yaitu bila CPU diberikan pada proses maka tidak bisa ditunda sampai CPU burst selesai. Kemudian ada yang kedua yaitu preemptive, yaitu jika proses baru datang dengan panjang CPU burst lebih pendek dari sisa waktu proses yang saat itu sedang dieksekusi, proses ini ditunda dan diganti dengan proses baru. Skema ini disebut dengan short remaining time first. SJF adalah algoritma penjadwalan yang paling optimal dengan rata-rata waktu tunggu yang minimal. Kemudian ada round robin schedule. Itu adalah konsep dasar dari algoritma ini itu menggunakan time sharing. Setiap proses mendapatkan waktu CPU yang disebut dengan waktu kuantum atau quantum time untuk membatasi waktu proses. Jadi jika suatu proses memiliki CPU burst lebih kecil dibandingkan dengan waktu kuantum, maka proses tersebut akan melepaskan CPU jika telah selesai bekerja, sehingga CPU dapat segera digunakan oleh proses selanjutnya. Sebaliknya, jika suatu proses memiliki CPU burst yang lebih besar dibandingkan dengan waktu kuantum, maka proses tersebut akan dihentikan sementara jika sudah mencapai waktu kuantum, dan selanjutnya mengantri kembali pada posisi ekor dari ready queue. CPU kemudian menjalankan proses berikutnya. Lalu ada priority schedule. Untuk algoritma penjadwalan ini mendahulukan proses yang memiliki prioritas tinggi.
Setiap proses memiliki prioritas masing-masing. Prioritas itu ditentukan berdasarkan time limit, memory requirement, file access, perbandingan antara proses dengan CPU, tingkat kepentingan proses, priority schedule dapat dijalankan dengan secara preemptive dan non-preemptive. Pada preemptive, jika ada suatu proses yang baru datang memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan, maka proses yang sedang berjalan dihentikan, lalu CPU dialihkan oleh proses yang baru datang. Sementara itu, pada non-preemptive, yaitu proses yang baru datang, tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan, tetapi hanya diletakkan di depan queue. Kelemahan pada algoritma ini adalah dapat terjadinya starvation atau indefinite block. Suatu proses dengan priority yang rendah memiliki kemungkinan untuk tidak dieksekusi jika terdapat proses lain yang memiliki prioritas lebih tinggi darinya. Solusi dari permasalahan ini yaitu aging, meningkatkan prioritas dari setiap proses yang menunggu dalam queue secara bertahap. Lalu kita akan langsung masuk saja ke percobaannya. Kita buka modul dulu, terus buka aplikasinya untuk visualisasinya. Masuk ke OS Simulator atau ke CSF, karena di sini tugasnya itu kita nyari pakai SJF sama RR, jadi kita nggak perlu pakai FJSF, FJFS, first come first serve. Salah ini. Kita copy dulu cobaannya. Kita masuk ke aplikasi, lalu kita pencet compiler, kita paste aja di sini, lalu kita pencet compile, lalu kita load in memory gitu. Lalu kita buka OS 0 ini, kita atur paling cepat pakai SJF, live time prosesnya 0 dengan fast maksimum. Udah ini kita get read new process. Yang kedua kita ganti priority 6 ya, 8. Langsung kita start aja untuk SJF ini. Tuh, kita start tuh. Jadi itu yang paling pendek dulu dikerjain. Kita disuruh untuk start langsung show PCB. Kita buat ulang keduanya. Kita start ulang. Start. Kita lihat PCB-nya. P3 ready. Oke, jadi diurutin dari P1, P2, P3. Untuk SJF ini kita bisa lihat juga prosesnya. Ulang.
prosesnya tuh. Jadi yang pertama running, lalu yang kedua di running ini udah siap, yang ketiga langsung yang ketiga. Kalau yang kedua udah selesai langsung yang ketiga. Nah, lalu untuk RR-nya kita pakai seperti kemarin aja 10 nya kita patin 4 25 3 6 jadi kita lihat ya, kita lihat prosesnya, kita ulangin lagi 2 3 4 5. Yes. Coba kita start dulu. Jadi gini prosesnya, startnya tuh. Jadi kesimpulan yang bisa diambil itu, jadi SJF itu yang punya burst time terkecil akan dikerjakan terlebih dahulu. Kalau untuk RR itu quantum RR quantum time. Kalau RR sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.